Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam semester 3. Di sini kami akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang stereotip gender. Untuk sebagian orang, kata stereotip ini mungkin masih terdengar asing, namun nyatanya tanpa kita sadari, stereotip ini banyak sekali dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih sebetulnya stereotip itu? Jadi, stereotip ini adalah penilaian terhadap seseorang yang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip ini juga merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Di sini kami akan membahas tentang stereotip gender. Stereotip gender adalah kategori luas yang merefleksikan kesan dan keyakinan tentang perilaku apa yang tepat untuk pria dan wanita. Semua stereotip, entah itu yang berhubungan dengan gender, etnis, atau kategori lainnya, yang mengacu pada citra dari anggota kategori tersebut. Banyak stereotip yang bersifat umum sehingga menjadi ambigu, misalnya kategori maskulin dan feminin. Memberi cap stereotip sebagai maskulin atau feminin pada individu juga dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Mencap laki-laki sebagai feminin dan perempuan sebagai maskulin juga dapat menghilangkan status sosial dan penerimaan mereka dalam kelompok. Namun, stereotip ini juga dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Dan sebagian orang juga beranggapan bahwa segala bentuk stereotip ini adalah negatif. Misalnya, pada perempuan cenderung cerewet, sedangkan pada laki-laki bersifat rasional. Ada stereotip yang banyak sekali kita jumpai, misalnya anak laki-laki yang dicap lebih kuat dan anak perempuan yang dicap lebih lemah. Atau laki-laki menyukai sifat maskulin sedangkan anak perempuan lebih menyukai sifat feminin. Stereotip ini juga bisa merugikan dan menimbulkan ketidakadilan, tentu saja karena bersifat negatif. Stereotip gender ini juga menjadi sesuatu yang dapat memberatkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan jelas hal ini merupakan sebuah hak manusia yang tidak seharusnya terjadi. Stereotip gender juga merupakan kepercayaan akan adanya perbedaan ciri-ciri atau atribut yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Kebanyakan dari orang-orang lebih memiliki respek terhadap laki-laki daripada perempuan. Oleh sebab itu, faktor ini memainkan peran penting pada diskriminasi di tempat kerja bagi wanita. Kadang-kadang juga karena stereotip tersebut, terjadi sebuah ketidakadilan terhadap perempuan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi, namun tidak mendapatkan posisi yang sesuai prestasinya hanya karena dia seorang perempuan. Stereotip gender ini juga cenderung menilai bahwa perempuan emosional, penurut, tidak logis, pasif, dan bahkan sebaliknya, pria cenderung tidak emosional, dominan, logis, dan agresif. Stereotip gender ini tidak hanya perempuan yang dirugikan, tetapi pihak laki-laki pun sangat dirugikan. Karena pada stereotip gender ini, perempuan seringkali dianggap lebih lemah secara fisik dan laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Selanjutnya, dampak buruk stereotip gender. Yang pertama, kamu tidak mengizinkan orang lain menunjukkan kualitas sepenuhnya. Yang kedua, tidak ada manusia yang ingin disamakan dengan manusia lainnya. Yang ketiga, menimbulkan peperangan sejak zaman dahulu. Yang keempat, membatasi pergaulan. Yang kelima, membuat kamu menjadi orang yang subjektif dan bias dalam bersikap. Yang keenam, membuat kita salah mengambil keputusan. Yang ketujuh, membuat kacamatamu menjadi sempit terhadap dunia. Yang kedelapan, kita jadi tidak memanusiakan manusia.
Yang ke-9, membuat pikiranmu jadi susah berpikir. Dan yang ke-10, ketika stereotip kamu positif, maka akan menimbulkan dampak negatif. Itulah penjelasan tentang stereotip gender dari kelompok 3, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, mata kuliah Psikologi Sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's you, yeah, boy, the one who showed me now.